mengunggulkan Al-Quran. Meskipun dia tidak sampai pada tingkatan mengingkari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingkari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dari beliau termasuk perbuatan kekufuran, karena sama dengan mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tinggal Anda bisa bayangkan ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, kalian harus A. Tiba-tiba ada salah satu di antara umatnya yang mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak percaya dengan apa yang Anda sampaikan. Gimana kira-kira? Orang musyrikin seperti itu. Mereka tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengingkari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang valid dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak diragukan lagi kebenarannya, ini sama dengan mengingkari status beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana semua ucapannya adalah wahyu. Karena itu mengingkari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Ahmad, fahuwa ala syafa halakah. Orang yang mengingkari satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kebinasaan yang besar. Sehingga kita tidak boleh mengingkari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau menilai ada hadis yang tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selama itu disampaikan secara ilmiah dengan pertimbangan sebagaimana cabang ilmu hadis yang dibahas oleh para ulama, ini hal yang wajar. Karena tidak semua hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam statusnya sebagai hadis yang valid dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setidaknya 3 prinsip yang tadi kita sampaikan ya, yang mengingkari sunnah atau yang meninggalkan hadis dan lebih memilih Al-Quran, meskipun dia mengakui hadis itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang lebih mengunggulkan Al-Quran ketika dirasa ada pertentangan dengan hadis, ini semuanya menyebabkan orang itu jadi meremehkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyebabkan orang jadi meremehkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bab ini saya tegaskan hadis adalah wahyu Allah, agar memberikan kita penekanan prinsip, hormatilah hadis sebagaimana kita menghormati wahyu Allah Ta'ala, hargai hadis sebagai dalil sebagaimana kita menghargai wahyu Allah sebagai dalil. Baik, akan kita baca. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketiga, hadis adalah wahyu Allah. Wahyu Allah Ta'ala tidak hanya berupa Al-Quran. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan wahyu Allah. Karena semua ajaran yang beliau sampaikan adalah wahyu. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Muhammad tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Disebutkan dalam hadis dari Miqdam bin Ma'dikarib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah aku diberi Alkitab Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran bersama Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad nomor 17.174 dan Abu Daud nomor 4606 dinilai sahih oleh Suhaib Al-Aranud. Di dalam riwayat lain terdapat tambahan ala wa inna ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harramallah. Ketahuilah sesungguhnya sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad nomor 17.194 dinilai sahih oleh Suhaib Al-Aranud. Keterangan yang dimaksud semisal dengan Al-Quran adalah semisal dalam statusnya sebagai wahyu Allah Ta'ala. Itulah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penjelas bagi Al-Quran. Nah, ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu Allah. Dalil yang paling tegas adalah perintah Allah untuk mentaati Rasul. Allah Ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, hakikatnya dia taat kepada Allah.
Dan bentuk taat kepada Rasul adalah dengan mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan itu. Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah aku diberi Alkitab yaitu Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an ma'ahu bersama Al-Qur'an. Bersama Al-Quran artinya dua-duanya diberikan oleh Allah secara bersamaan dalam rentang waktu dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang semisal dalam Al-Quran di sini adalah semisal dalam statusnya sebagai wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu ma harramallah. Yang dinyatakan haram oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sebagaimana yang dinyatakan haram oleh Allah. Karena beliau enggak mungkin mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah, apalagi menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai konsekuensi kita membenarkan beliau sebagai utusan Allah yang amanah, yang siddiq, yang jujur, tidak mungkin berdusta. Ada perkataan Hasan bin Atiyah, seorang ulama tabi'in. Ini penting untuk kita pahami agar membuat kita semakin yakin kalau hadis adalah wahyu. Hasan bin Atiyah, seorang ulama tabi'in, mengatakan, kana Jibrilu yanzilu 'alan nabiyya sallallahu yanzilu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam bis sunnati kama yanzilu alaihi bil Qur'an. Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sunnah sebagaimana dia turun kepada beliau dengan membawa Al-Qur'an. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 599. Hasan bin Atiyah, ulama tabi'in. Beliau pernah mengatakan, kana Jibrilu yanzilu 'alan nabi. Di situ ada harokat yang salah ya. Typo, mungkin bisa diganti. Dhamma diganti apa? Fathah. Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bis sunnah, dengan membawa sunnah, membawa hadis. Kama yanzilu alaihi bil Qur'an. Sebagaimana Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an. Dan dua ini tidak mungkin bertentangan antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an. Maka kalau ada orang yang mengatakan ini bertentangan dengan Quran, ada kemungkinan yang paling kuat ketika ada orang mengatakan hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Kemungkinan yang pertama adalah hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Kemungkinan yang kedua, dia enggak paham Quran. Sehingga ada sebagian orang awam yang dia menyatakan bahwasanya hadis ini bertentangan dengan Al-Quran. Kemungkinan yang terjadi adalah orang ini tidak paham isi dari Al-Quran. Bagian mana yang bertentangan dengan Quran? Qurannya yang seperti apa? Bunyi teks hadisnya seperti apa? Pasti biasanya dia nggak paham. Lalu ketika nggak paham ngomongnya apa? Bertentangan. Baik. Selanjutnya. Keempat, mengapa hadis menjadi sumber kedua setelah Al-Quran? Jika keduanya sama-sama wahyu, mengapa sunnah berada di urutan kedua setelah Al-Quran? Baik, ini jadi umum kita pahami begini ya. Sebutkan dalil dalam Islam. Al-Quran, hadis, ijma. Begitu kan? Kita nyebutnya seperti itu. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kok hadis di urutan nomor 2? Kenapa hadis di urutan nomor 2? Penyebutan urutan tidak selalu menunjukkan hierarki. Hierarki itu berarti atas bawah. Terkadang penyebutan urutan itu ya karena nggak mungkin disebutkan bareng dalam satu waktu.
Misalnya, sebutkan jamaah yang hadir ketika kajian subuh di Masjid Al-Hidayah Kerajaan. Terus kita nyebut ya waton sing nampak di muka kita, fulan, si A, si B, si C. Apakah berarti bahwasanya si A duduk di depan? Belum tentu. Bisa jadi si A di belakang. Pokoknya apa yang kena langsung kita sebutkan. Karena kan tidak mungkin A, B, C, D, E disebutkan dalam satu waktu yang sama. Tetap kita akan urutkan. Urutan orang yang nanti akan kita kunjungi. 1, 2, 3. Belum tentu itu karena masalah prioritas. Mungkin hanya sebatas karena waktu itu kita ingat nomor 1 siapa, nomor 2 siapa gitu ya. Maka penyebutan urutan 1, 2, 3 itu belum tentu masalah apa? Prioritas. Bisa jadi penyebutan urutan itu karena alasan ini tidak mungkin disebutkan dalam satu waktu yang bersamaan. Karena itu Al-Quran dan hadis, kenapa hadis selalu di urutan nomor 2, tidak di urutan yang pertama? Maka bisa jadi salah satu di antara pertimbangannya adalah ya ini tidak mungkin bisa disebutkan dalam satu waktu yang sama. Karena pasti harus bergantian penyebutannya. Sehingga hadis ditaruh di nomor 2. Nah sekarang kenapa hadis ditaruh di nomor 2? Ada keterangan Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Coba kita baca. Di kitab Al-Muwafaqat jilid 4 halaman 294 sampai 298, Asy-Syatibi menjelaskan hikmah keberadaan dalil sunnah hadis di posisi kedua setelah Al-Quran. Yang pertama, bahwa tingkat validitas Al-Quran itu mutlak al-maqtu karena semuanya diriwayatkan secara mutawatir. Adapun tingkat validitas sunnah bersifat dugaan atau al-maznun dari sisi pengkajian sanad. Berdasarkan tingkat validitas ini, al-maqtu lebih didahulukan daripada al-maznun, sehingga urutan Al-Quran didahulukan daripada hadis. Baik, jadi kita memahami itu ya. Seisi Al-Quran itu ada nggak Pak yang diragukan? Ada? Tidak ada ya. Kita semuanya yakin seluruh isi mushaf yang kita punya benar semuanya, valid semuanya, tidak ada yang diragukan. Tapi kalau kita membawa Riyadhus Shalihin, seisi Riyadhus Shalihin ini apakah semuanya sahih? Oh enggak, di situ ada yang sahih, ada yang dhaif. Karena di Riyadhus Shalihin itu ada yang hadis dhaif. Bulughul Maram, apakah seisi kitab Bulughul Maram ini hadisnya sahih semua? Tidak. Ibnu Hajar sendiri penulisnya kadang menyebutkan hadisnya dhaif. Hadisnya bermasalah. Baik, maka untuk hadis di tingkat validitasnya ada sebagian yang sifatnya apa? Masih dugaan. Sehingga kita tidak yakin kalau itu adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang valid dari beliau. Selanjutnya nomor 2. Kedua, status dalil sunnah adalah sebagai bayan, penjelas dari dalil Al-Quran. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Nabi SAW menjelaskan Al-Quran dengan sunnah beliau, sedangkan Al-Quran merupakan dalil yang dijelaskan atau al-mubayyan. Jika tidak ada al-mubayyan, maka bayan tidak ada. Namun tidak berlaku sebaliknya. Jika tidak ada bayan, maka al-mubayyan tidak ada. Baik. Saya ulang ya di sini biar lebih paham. Penjelasan itu dalam bahasa Arab disebut al-bayan. Penjelasan dalam bahasa Arab disebut apa? Al-bayan. Maka ada Pak Bayan di kelurahan, itu fungsinya apa? Menteri Penerangan. Nah, yang menjelaskan dan menerangkan tentang program-program kelurahan. Maka disebut sebagai Pak
Pak Bayan. Nah, kemudian hadis disebut sebagai al-bayan karena hadis itu menjelaskan Al-Quran. Contohnya apa, Pak? Contoh, ada perintah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wong-wong mukmin diwajibkan marang awakmu kabeh poso. Poso sing kaya piye? Ya pokoknya poso. Andai kan tidak ada penjelasan dari praktek Nabi SAW, kita mau puasa di bulan apapun bebas. Yang penting pokoknya kamu puasa. Karena Allah mewajibkan kamu berpuasa. Puasa yang seperti apa? Nah, di situ tidak ada keterangannya. Lalu Nabi SAW menjelaskan melalui sabda beliau dan praktek beliau, puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Contoh yang lain, aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Tegakkan sholat itu sing kaya piye to? Kalau kita cuma melaksanakan sholat 2 rakaat, sementara waktunya bebas, kita sudah dianggap melaksanakan perintah ini. Tapi kan bukan itu maksudnya. Lalu yang dimaksud menegakkan sholat bagaimana? Nabi SAW menjelaskan. Seperti inilah cara menegakkan sholat. Ada sholat 5 waktu dan seterusnya. Begitu? Maka fungsi hadis sebagai apa? Al-bayan. Sebagai penjelas. Nah, yang dijelaskan itu disebut mubayyan. Disebut apa? Al-mubayyan. Yang dijelaskan disebut al-mubayyan, penjelasnya disebut al-bayan. Sudah? Kalau sudah ada al-bayan, pasti ada mubayyan. Begitu ya. Kalau ada penjelasan, berarti ada yang dijelaskan. Sudah? Tapi kalau tidak ada al-bayan, belum tentu tidak ada al-mubayyan. Ini enggak ada penjelasannya ya. Enggak ada penjelasannya itu belum tentu tidak ada teks pokoknya. Paham ya? Teks pokoknya ada, undang-undangnya ada. Tapi penjelasan undang-undang tidak ada. Misalnya ya. Tapi kalau ada penjelasan undang-undang, otomatis undang-undangnya ada. Paham di sini? Nah, itu yang saya maksud. Jika tidak ada al-mubayyan, maka al-bayan tidak mungkin ada. Kalau yang dijelaskan aja nggak ada, apalagi ada penjelasan. Kalau undang-undangnya nggak ada kan nggak mungkin ada penjelasan undang-undang. Tapi kalau tidak ada penjelasan, belum tentu undang-undangnya tidak ada. Jelas insyaallah? Alhamdulillah. Baik. Artinya begini. Kalau jika tidak ada Al-Quran, maka hadis tidak ada. Tapi kalau tidak ada hadis, maka bukan berarti Al-Quran tidak ada. Sehingga yang utama yang mana? Al-Quran. Kemudian dijelaskan oleh hadis. Paham? Maka hadis ditaruh di nomor 2 karena dia sifatnya sebagai penjelasan dari yang utama yaitu Al-Quran. Dan penjelasan itu tidak mungkin bertentangan dengan bagian pokok. Maka sekali lagi kalau ada orang yang mengatakan ini bertentangan, kemungkinannya adalah karena dia tidak paham dengan isi Al-Quran. Baik. Kemudian selain itu, kenapa Al-Quran diurutkan nomor 1, hadis nomor 2? Karena Al-Quran adalah kalam siapa? Kalam Allah. Dan kalam Allah itu wahyu. Kalamullah itu wahyu yang jika dibaca akan menghasilkan pahala. Membaca 1 huruf Al-Quran dapat pahala berapa? Dapat pahala 10. Kalau hadis enggak berlaku seperti ini. Sehingga kita membaca hadis
meskipun beratus-ratus huruf tidak mendapatkan pahala per huruf. Sebab yang mendapatkan pahala per huruf adalah Al-Quran yang merupakan kalamullah. Sehingga jenengan kalau membaca Quran Bismillah, nah itu sudah berapa huruf itu? Sudah 8 huruf, jadi 80 pahala. Apalagi kalau membaca surat Al-Baqarah, Masya Allah, itu bisa ratusan ribu bahkan jutaan pahala. Nek ditompo kabeh. Maka kita harus ikhlas, memperhatikan adab ketika membaca Al-Quran, serius, diiringi dengan tadabbur, insya Allah berpahala. Nah, berdasarkan kondisi ini, urutan Al-Quran didahulukan daripada hadis. Baik, sekarang kita sudah punya jawaban ya. Saya ulang, kenapa hadis ditaruh di urutan nomor 2? 1, karena, nah coba, karena apa? Karena hadis adalah penjelasan dari Al-Quran. Maka Al-Quran pokoknya, hadis penjelasannya. Yang kedua, karena Al-Quran adalah kalamullah yang jika dibaca dapat pahala. Kalau hadis bukan kalamullah. Yang ketiga, Al-Quran itu valid mutlak, tidak ada yang diragukan. Kalau hadis masih kecampuran dengan yang do'if. Ngerti nggih? Paham insyaallah ini? Baik. Yang penting dipegangi 3 ini. Selanjutnya, Kelima, apakah mengamalkan hadis harus sesuai dengan Al-Quran? Sebagian orang beranggapan bahwa pengamalan hadis harus disesuaikan dengan Al-Quran. Jika sesuai dengan Al-Quran, hadis boleh diamalkan. Jika tidak sesuai dengan Al-Quran, Al-Quran dipilih sedangkan hadis ditinggalkan. Prinsip tersebut jelas menyimpang karena karena Al-Quran maupun hadis sama-sama merupakan wahyu Allah Ta'ala, sehingga tidak mungkin saling bertentangan. Di samping itu, pada hakikatnya mentaati Nabi SAW merupakan wujud ketaatan kepada Allah Ta'ala, karena mentaati utusan sama dengan mentaati yang pihak mengutus. Allah Ta'ala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. baik, cukup jelas ya. Jadi kalau ada orang yang punya prinsip, kamu boleh mengamalkan hadis jika sesuai Al-Quran. Kalau tidak sesuai Al-Quran, maka Al-Quran yang dipilih, hadisnya yang ditinggalkan. Kalau ada perkataan semacam ini, kita bisa pastikan wonge radong Quran. Pasti nggak paham Quran. Sehingga diminta untuk menjelaskan seperti apa sih bunyi Al-Qur'annya dan seperti apa bunyi hadisnya. Sisi pertentangannya di mana? Dia nggak bisa menyebutkan. Cuman menurut perasaan dia, ini kelihatannya bertentangan, padahal aslinya tidak bertentangan. Selanjutnya, Pengamalan hadis bersifat independen. Artinya, seseorang tidak harus mengecek terlebih dahulu antara isi hadis dengan isi Al-Quran sebelum mengamalkan hadis tersebut. Pada hakikatnya, mengamalkan hadis adalah sama dengan mentaati Allah Ta'ala. Ibnu Abdul Bar menegaskan, وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِطَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِهِ أَمْرًا مُطْلَقًا مُجْمَلًا لم يقيد بشيء كما أمرنا باتباع كتاب الله كتاب الله ولم يقل ما وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ. Allah Ta'ala memerintahkan untuk mentaati dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah mutlak dan menyeluruh tanpa syarat apapun, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk mengikuti kitabullah. Allah tidak mengatakan ikuti Nabi selama sesuai kitabullah, seperti perkataan sebagian orang yang menyimpang. Jami' al-Bayan al-Ilmi jilid 2 halaman 366.
Sehingga seperti ini sudah ada di zaman Ibnu Abdul Bar. Dan Ibnu Abdul Bar ini ulama Malikiyah di masa silam. Maka praktek seperti ini kalaupun ada di zaman sekarang, yaitu kurang lebih melanjutkan penyimpangan orang di masa silam. Dan kata Ibnu Abdul Bar, qala ba'du ahli zaig, ini perkataan sebagian orang yang menyimpang. Kata Ibnu Abdul Bar, ini perkataan sebagian orang yang menyimpang. Selanjutnya, salah satu prinsip ulama masa silam adalah mereka membenci jika ada orang mendengar hadis tetapi orang tersebut menolak hadis dan meminta agar dibawakan dalil dari Al-Quran saja. Hasan al-Basri meriwayatkan bahwa sahabat Imran bin Husain pernah duduk bersama para muridnya. Lalu seseorang datang. "Mengapa Anda tidak sampaikan kajian tentang Al-Quran?" tanya orang itu. "Sini, mendekatlah," pinta Imran bin Husain. Lalu orang itu pun mendekat. Kemudian sahabat Imran bin Husain menjelaskan, "Ara'aita law waqultu anta wa ashabuka ilal Qur'an akunta tajidu fihi salatu dhuhri arba'an wassalatu asri arba'an wal maghribu thalathan taqra'a fi ithnain ara'aita law waqultu anta wa ashabuka ilal Qur'an akunta tajidu tawafi at-tawafa sab'an wat-tawafa bis Safa wal Marwa kadzalik." Coba pikirkan jika kamu dan para sahabatmu hanya merujuk kepada Al-Quran. Apakah kamu jumpai di sana ada penjelasan bahwa sholat zuhur adalah sebanyak 4 rakaat, sholat asar sebanyak 4 rakaat, dan sholat maghrib sebanyak 3 rakaat dengan mengeraskan bacaan atau jahar pada 2 rakaat pertama? Coba pikirkan jika kamu dan para sahabatmu hanya merujuk kepada Al-Quran. Apakah kamu jumpai ada keterangan tentang tawaf 7 kali atau sa'i antara Safa dan Marwah? Al-Kifayah fi ilmi ar-riwayah halaman 15. Baik, Masya Allah ya. Bahkan sudah ada zaman sahabat Imran bin Husain. Prinsip sebagian orang yang dia pokoknya Quran aja lah, nggak usah hadis. Itu sudah ada sejak masa sahabat. Sehingga Imran kecewa dengan orang yang dia punya prinsip semacam ini. Maka pada saat Imran menyampaikan hadis, kemudian ada orang yang komentar seperti ini, dinasihati sama Imran. Kalau kamu pakai Quran saja, bisa nggak kau dapat penjelasan gimana sholat duhur, gimana sholat asar, gimana tawaf, gimana sa'i? Tidak bisa. Karena penjelasan di situ tidak ada. Al-Quran disampaikan secara global. Selanjutnya, Ayub Asy-Syaktiyani, seorang ulama tabi'in mengatakan, idza haddatsatu rajula bisunnati faqala da'na min hadha wa haddatsana min al-Qur'an fa'lam annahu dalun mudil. Jika kamu menyampaikan hadis ke orang lain lalu dia berkomentar, tinggalkanlah yang ini dan sampaikan kepada kami dari Al-Quran, ketahuilah bahwa orang itu sesat dan menyesatkan. Al-Kifayah fi ilmi ar-riwayah halaman 16. Baik. Ayub As-Sakhtiyani, ini ulama zaman tabi'in. Ulama zaman tabi'in. Kejadian ini sudah ada sejak masa sahabat. Di zaman tabi'in juga sudah ada. Idza haddatsta ar-rajula bisunnah. Kalau kau menyampaikan hadis kepada seseorang, faqala, lalu orang ini mengatakan, da'na min hadza, tolong tinggalkan hadis. Wa hadditsna minal Qur'an, sampaikan saja Al-Quran kepada kami. Fa'lam annahu dhalun mudil. Ketahuilah bahwasanya orang ini adalah orang yang menyimpang dan orang yang tersesat dan dia menyesatkan. Waliyadzubillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Ta'ala menjadi manusia yang mau menghargai sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dengan berusaha mengamalkannya, berusaha mempelajarinya, mengamalkannya, mengakui kebenarannya, tidak sebagaimana prinsip sebagian orang yang mengesampingkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Keenam, apakah mengamalkan hadis disyaratkan harus mutawatir? baik, ini jawaban untuk sebagian orang yang mensyaratkan bahwa hadis yang sahih itu harus mutawatir. Sebenarnya ini kalau nyebut ormas itu kena di poin 1 dan 2, Pak. Cuman kita menghindari penyebutan seperti itu, barangkali jamaah juga sudah paham ya. Siapa yang punya prinsip pakai Quran jangan hadis. Dan siapa yang punya prinsip pokoknya harus mutawatir, yang ahad nggak boleh dipakai. Dan itu di Indonesia banyak yang seperti itu. Maka kita cantumkan di buku ini dalam rangka untuk mengingatkan kaum muslimin. Seperti inilah kondisi yang benar. Tinggal silakan kita pertimbangkan kalau ada sekelompok orang tertentu yang punya prinsip pokoknya harus Quran, hadisnya tinggalkan saja. Bagaimana sikap para sahabat di masa silam dan para ulama tabi'in di masa silam ketika mengingkari keberadaan orang semacam ini. Sekarang untuk masalah mutawatir. Dilihat dari jumlah perawi dalam masing-masing tingkatan sanad, hadis dibagi menjadi dua. Pertama, hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi dalam jumlah banyak di setiap tabaqat tingkatan sanad, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Kedua, hadis ahad. Hadis yang jumlah perawi di setiap tabaqatnya tidak mencapai batas mutawatir. Taisir Mustalah Hadis halaman 11. Pembagian mutawatir dan ahad adalah pembagian yang benar adanya. Pembagian itu disebutkan oleh para ulama dalam kajian Mustalah Hadis. Hanya saja pembagian ini tidak ada kaitannya dengan sahih dan dhaif, atau antara diterima dan ditolak. Oleh sebab itu, pernyataan berikut ini tidak benar. Syarat hadis yang sahih dan tidak diterima dan diterima adalah harus mutawatir. Jika tidak mutawatir, statusnya dhaif atau tidak diterima. Yang benar, pembagian hadis menjadi hadis ahad dan mutawatir adalah pembagian dari sudut pandang jumlah perawi, bukan sudut pandang sahih dan dhaif atau diterima dan tidak diterima. Selama hadis itu sahih, ia wajib diterima meskipun statusnya hadis ahad jika dilihat dari jumlah perawi. Baik. Kita ulang dulu. Pembagian hadis dilihat dari jumlah apa, Pak? Perawi. Misalnya begini. Di masjid ini ada 50 orang. Di masjid ini ada 50 orang. 48 orang mengatakan Masjid Al-Hidayah 2 lantai. Berapa yang mengatakan itu? 48 orang. 2 orang mengatakan Masjid Al-Hidayah 3 lantai. Hanya 2 orang. Maka informasi Masjid Al-Hidayah 2 lantai ini disebut informasi mutawatir. Disebut apa? Informasi mutawatir. Kenapa, Pak? Karena yang ngomong kayak gitu banyak. Ada 48 orang ngomong seperti itu. Berarti informasi Masjid Al-Hidayah 2 lantai itu informasi mutawatir. Sementara ada 2 orang yang mengatakan Masjid Al-Hidayah 3 lantai. 2 orang ini informasinya disebut informasi ahad. Disebut informasi ahad. Paham insyaallah? Baik. Dari misalnya satu kampung kerajaan ini terisolasi. Nggak bisa keluar daerah, nggak bisa keluar kampung. Kemudian ada salah satu di antara pemuda warga kerajaan yang berhasil keluar dan dia cari informasi di luar. Dapatlah informasi bahwa di luar sana Belanda akan menyerang kerajaan. Ya. Penjajah Belanda akan menyerang kerajaan. Dan informasi itu dari satu orang. Maka karena yang membawa 1 orang, ini disebut apa? Informasi ahad. Apakah informasi ini statusnya dusta? Jawabannya tergantung orang yang bawa tadi.
Kalau orang yang bawa ini orang yang terpercaya dan kita benarkan perkataannya, tidak mungkin berdusta, maka kita bisa katakan ini informasi benar. Meskipun cuma satu orang. Sebaliknya, ada beberapa orang, 20-30 orang, keluar, lalu pulang bawa informasi. Informasinya mengatakan bakul jamu akan masuk ke kerajaan. Ya, dari 30 orang. Tapi 30 orang ini semuanya sepakat berdusta. Maka kita bisa katakan informasi bakul jamu akan masuk ke kerajaan ini informasi yang dhaif. Meskipun yang bawa jumlahnya banyak. Paham insyaallah? Paham ya? Baik. Bisa enggak ada orang yang berdusta rombongan, Pak? Bisa. Contohnya di mana, Pak? Kelompok ya. Iya, kebohongan publik. Banyak sekali kalau di zaman kita, Pak ya. Anggaran fiktif ya. Di sebuah instansi pemerintahan. Tekon dhuwur sampai ngisor tuh ngerti kabeh. Tekon dhuwur sampai ngisor dari mulai kepala kantor, kepala divisi, kepala ini ngerti kabeh. Tapi meneng kabeh. Berarti ini apa ini? Dusta berjamaah. Sehingga mereka tahu laporan yang sebenarnya itu enggak kayak gini. Aslinya itu enggak sesuai dengan apa yang dilaporkan. Padahal itu ada puluhan orang. Ini berita mutawatir nih. Karena misalnya yang tanda tangan yang jadi saksi itu ada puluhan orang. Tapi dusta semuanya. Maka enggak jaminan yang mutawatir itu pasti sahih. Sehingga bisa jadi dalam satu kantor itu sing bener mong siji atau mong loro. Dua ini enggak setuju. Dan dia paling anti dengan yang kayak gini. Ora suwe ini, Pak. Mutasi. Ngaten nggih biasanya, Bu. Ini ndak lama mutasi ini. Mau dimutasi di mana? Maka kalau dia ndak mau untuk bersepakat dalam menyimpan kebohongan itu, biasanya beresiko apa? Dimutasi. Akhirnya ya mau tidak mau kudu melu. Itu bisa satu kantor, bisa satu instansi, ngerti KB kalau ini ndak benar, tapi diam semua. Maka belum tentu yang namanya mutawatir pasti benar. Paham misalnya? Baik. Di takmir Masjid Al-Hidayah, sebelum Jumatan dimulai, ketua takmir menyampaikan informasi tentang saldo. Sudah? Yang tahu itu cuman ketua takmir sama bendahara. Sekretarisnya gak ngerti, anggota takmir yang lain gak ngerti apa mau jamaah. Yang tahu catatan itu hanya 2 orang ini. Lalu disampaikan kepada jamaah. Ini namanya apa? Berita ahad. Karena yang menyampaikan cuman 1 orang, yang ngerti cuman 2 orang. Sudah? Baik. Tapi apakah berita ahad ini benar atau dhaif? Tergantung tingkat kepercayaan takmir. Takmirnya ini orang jujur, enggak mungkin sampai misalnya suudzon kepada takmir aja enggak ada. Sehingga takmir menyampaikan saldo bulan ini tinggal Rp12.000. Padahal pendapatan kota infak Jumat kemarin alhamdulillah terkumpul 10 miliar. Saldo pekan ini tinggal Rp12.000. Jauh sekali ya jaraknya. Ada nggak kira-kira jamaah yang protes? Duitnya yang diwai, infak 10 miliar kok tiba-tiba tinggal 12.000. Karena saking percayanya jamaah, takmir enggak mungkin. Oh, itu ternyata dipakai untuk keperluan yang banyak sekali, habislah sekian miliar. Jamaah akan percaya. Paham di sini, Pak? Maka bisa jadi 1 orang bicara dipercaya semua orang, bisa jadi banyak orang berbicara enggak dipercaya oleh
masyarakat. Sehingga tidak jaminan yang mutawatir pasti sahih. Coba kita baca keterangan Muhammad Husain Al-Jizani, terjemahannya saja. Muhammad Husain Al-Jizani mengatakan, umat sepakat tentang wajibnya mengamalkan hadis sahih tanpa membedakan antara mutawatir dengan ahad. Selain itu, pembagian mutawatir dan ahad yang dikaitkan dengan status boleh diamalkan dan dijadikan dalil atau tidak adalah pembagian yang baru muncul belakangan. Pembagian semacam itu tidak memiliki landasan dari Al-Quran maupun hadis, serta tidak dikenal di kalangan sahabat maupun tabi'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau dulu nggak pakai seperti itu, Pak. Selama yang menyampaikan ini orang yang terpercaya, jujur, amanah, bukan tipe pendusta, maka hadis itu bisa diterima. Bisa jadi yang menyampaikan banyak tapi orangnya pendusta semuanya, maka hadis itu tidak diterima. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ada iklan yang mau lewat? Baik. Kita tunggu jeda iklan yang lewat dulu ya. Iklan apa ini? Donasi. Progres donasi ya. Oh ya, siap. Alhamdulillah. Selanjutnya kita berikan kesempatan bagi para jamaah jika ingin menyampaikan sesuatu, silahkan. Baik, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ada Pak Tukul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, saya pernah kejadian begini. Ini termasuk gimana ini penilaian secara duniawi. Di suatu kemasyarakatan, di situ ada suatu ustadz secara lahiriah itu bagus. Kemudian itu wafat, meninggal. Kemudian di ada masyarakat di situ tidak ada seorang pun atau cuma satu orang pun yang mengurusi jenazah tersebut. Karena dianggap itu apanya? Orang jelek secara lahiriah. Nah, kemudian masyarakat itu malah kebalikan, orang yang secara lahiriah itu jelek, kemudian banyak sekali takjiah. Nah, ini termasuk secara mutawatir atau ahad itu bagaimana ini dipandang dari agama ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang secara lahiriah bagus, waktu meninggal dunia nggak ada yang ngurusi, nggak. Cuman satu orang yang ngurusi. Baik. Lalu satu orang ini gimana? Di sisi lain ada seorang masyarakat meninggal. Secara dilihat dari lahiriah itu orangnya di sisi lain ini kasus berbeda ya. Ya. Ada orang yang lahiriahnya jelek, tapi banyak yang ngurusi. Iya, padahal itu termasuk. Oh gitu. Kemudian yang tidak baik. Iya, yang jadi pertanyaan bagaimana status masyarakatnya? Itu. Kemudian apakah ini termasuk di dalam hal mutawatir atau ahad tadi? Baik, ini mungkin tidak ada hubungannya dengan masalah mutawatir dan ahad. Tapi berhubungan dengan masalah status dan kondisi masyarakat. Kalau dalam masyarakat itu orang baik dibenci masyarakat, orang jelek dicintai oleh masyarakat, berarti masyarakat ini baik atau jelek? Kan ngoten nggih, Pak? Sehingga penilaiannya adalah disamakan dengan sampelnya. Sampelnya orang baik. Ini ada orang baik nih, rajin ke masjid, ya baik hati dengan tetangga, tidak punya masalah dengan masyarakat. Tapi masyarakat semuanya menghindari. Hanya gara-gara satu misalnya. Ragelem melu, misalnya nyebut apa? Ragelem melu kegiatan A misalnya. Atau dia apalagi misalnya masyarakat ini atau orang ini pakaiannya seperti ini. Hanya gara-gara masalah itu.
Sehingga karena pertimbangan itu dia dihindari oleh masyarakat. Sebaliknya, ada masyarakat yang ratau sholat, ratau poso, kebiasaannya buruk, kadang yang mendem, meninggal dalam posisi mendem. Ya. Dilayati oleh banyak orang. Nah ini kan jadinya potret masyarakat itu seperti apa? Berarti yang lain mirip seperti itu. Ngerti nggih, Pak? Opini. Seperti opini. Yang kedua ini diopinikan apa? Orang yang kedua ini yang dohirnya jelek, yang di permukaannya, yang lahiriahnya kurang bagus, ini diopinikan apa, Pak? Karena mungkin ya dia ngikuti kegiatan-kegiatan yang menjadi tradisi dan budaya ya. Akhirnya dianggap sebagai bagian dari mereka. Tapi intinya begini, yang namanya penilaian terhadap orang itu karena ada unsur kemiripan terhadap apa? Latar belakang. Nek podo berarti dianggap konco, nek beda dianggap musuh. Nah, yang kayak gini kan kadang nggak benar ya. Padahal standar teman dan tidak teman bukan karena itu, tapi karena apa? Iman dan kedekatan kepada Allah Ta'ala. Seharusnya demikian. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang masuk lewat WA? Satu lagi insyaallah. Baik, ada dari jamaah atau dari WhatsApp? Dari jamaah ada? Tidak ada? Baik, ini ada pertanyaan saya angkat berkaitan tentang Al-Quran adalah makhluk, Ustaz. Dari seorang yang mu'alaf, Ustaz disebutkan tadi bahwasanya Al-Quran adalah bukan makhluk. Maksudnya apakah seperti apa, Ustaz? Mohon penjelasannya. Saya kayaknya nggak ngomong seperti itu ya. Kalamullah, Ustaz. Kalamullah. Nah, tadi disebutkan Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah. Dan firman Allah itu bukan makhluk. Sebab yang namanya firman Allah adalah bagian dari sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Maka Allah tidak menciptakan Quran, tidak. Tapi Allah berfirman Al-Quran, lalu didengar oleh malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita tidak boleh mengatakan Al-Quran makhluk, sebab ini keyakinan yang menyimpang, tidak sesuai dengan realita, karena nyatanya Al-Quran itu bukan makhluk tapi kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, coba kita angkat dari pesan singkat, Ustaz. Bismillah, Ustaz, bagaimanakah bagi orang awam memahami dan mengetahui apakah hadis tersebut sahih ataukah palsu? Apa perlu kajian khusus untuk belajar mustalah hadis? Syukran. Syukran ya. Jadi memang untuk bisa menilai hadis ini valid atau tidak, sahih atau tidak, ini tidak semua orang bisa melakukannya. Saya saja tidak bisa. Dan orang yang tidak pernah belajar tentang ilmu hadis, dia nggak bisa untuk menilai. Maka yang bisa kita lakukan adalah bertanya kepada orang yang paham berdasarkan prinsip yang diajarkan oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang paham kalau kalian nggak ngerti. Maka bagi orang awam termasuk saya dalam masalah menilai hadis, ya niru apa kata ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis bilang sahih, ulama ahli hadis bilang dhaif. Maka kita bisa katakan sahih, dhaif. Wallahu alam. Cukup? Saya lagi, Ustaz, yang masuk dari Pak Malik di Pasar Minggu Jakarta. Bismillah. Tepatkah yang kita lakukan bila mengetahui hadis sahih untuk mendakwahi orang lain tetapi tanpa menerangkan riwayat hadis tersebut? Jazakallahu khairan. Selama Anda yakin hadis itu sahih, Anda berhak untuk menyampaikannya. Meskipun Anda tidak hafal hadis ini riwayat siapa. Tapi untuk lebih meyakinkan, tambahkan riwayat siapa ya. Biar apa? Lebih yakin. Misalnya riwayat Bukhari, riwayat Muslim,
riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Fulan biar lebih meyakinkan. Meskipun bukan syarat harus disebutkan siapa yang meriwayatkan. Karena menyampaikan hadis sahih bukan syarat harus menyebutkan perawinya. Wallahu alam. Cukup? Baik, terakhir pertanyaan yang masuk lewat WA Ustaz. Mungkin ini baru mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa perbedaan hadis dan sunnah? Jika sunnah adalah apabila dikerjakan berpahala dan tidak dikerjakan tidak mengapa, berarti sunnahnya Rasulullah tidak mengapa jika tidak dikerjakan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Apa perbedaan antara hadis dan sunnah? Istilah sunnah itu memiliki banyak definisi dilihat dari sudut pandang cabang ilmu yang membahasnya. Istilah sunnah memiliki banyak definisi dilihat dari apa, Pak? Sudut pandang cabang ilmu yang membahasnya. Ibaratnya begini. Geraji, Pak, kalau dipegang oleh tukang kayu dipakai untuk motong kayu. Tapi kalau dipegang oleh tukang buat martabak, geraji roti niku dipakai untuk motong roti. Ngoten nggih? Baik. Contoh yang lain. Meteran kalau dipegang oleh orang yang jualan tanah dipakai ngukur tanah. Dipegang tukang batu dipakai ngukur bangunan. Dipegang tukang jahit dipakai ngukur kain. Ngoten nggih? Sehingga bendanya sama, alat ukurnya sama, tapi penggunaannya berbeda. Tergantung apa? Tergantung posisi di masing-masing profesi. Ngoten nggih? Ulama itu ada ulama hadis, ada ulama usul fikih, ada ulama fikih, ada ulama akidah. Dalam arti mereka itu lebih fokus menggeluti bidang-bidang ilmu tertentu. Dalam istilah ulama fikih, sunnah itu diterjemahkan dengan amalan yang jika dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kalau ditinggalkan tidak berdosa, itu sunnah. Tapi ini menurut istilah ulama apa? Fikih. Dalam istilah ulama usul fikih, ada ulama usul namanya. Sunnah itu didefinisikan dengan semua yang datang dari Nabi SAW. Baik yang berkaitan dengan amal beliau, perbuatan beliau, dan apapun yang di situ bisa disimpulkan hukumnya. Baik hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah maupun hukum yang lain. Bagi ulama akidah, sunnah itu diartikan sebagai keyakinan dan prinsip hidup Rasulullah SAW. Sehingga kadang mereka menyebut mengimani adanya Dajjal, bagian dari sunnah Nabi SAW. Iman kok bagian dari sunnah? Karena itu bagian dari prinsip hidup Nabi SAW. Itu menurut ulama siapa? Akidah. Menurut ulama hadis, sunnah itu pokoknya semua yang datang dari Nabi SAW. Yang sahih. Bahkan termasuk bagaimana adab-adab keseharian dari Nabi SAW. Paham di sini insya Allah? Sehingga berbeda-beda definisinya tergantung apa? Tergantung sudut pandang disiplin ilmu masing-masing. Maka kalau jenengan tanya, meteran dipakai apa, Pak? Jenengan tanya ke penjahit, ya tak nggo ngukur kain. Tapi kalau jenengan tanya kepada tukang, meteran jenengan nggo apa? Bapak bawa meteran untuk apa? Tukang nggak mungkin jawab, tak pakai ngukur kain. Oh, tukang kok nyukur kain? Tukang yang ngukur bangunan, ngerti nggih? Sehingga beda-beda tergantung apa? Orang yang memegangnya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.